Menurut kalian, siapa fenomena dalam sepak bola? Jelas Ronaldo Nazario jawabannya. Ia mungkin merupakan pemain paling menakutkan yang pernah dihadapi. Namun semua orang bersikap seolah-olah karirnya sudah berakhir di tahun 2006. Dan bahkan jauh setelahnya, tidak ada bedanya. Ia terlihat seperti pemain yang sudah pensiun. Seperti seorang ayah pada umumnya. Gendut dan tua. Bermain dengan lutut yang sudah dibuka dan diacak-acak sebanyak 8 kali. Namun dia tetaplah fenomena. Cara dia bergerak yang seharusnya tidak mungkin. Terkadang dia terlihat lebih lincah dan lebih cepat daripada pemain berusia 20 tahun di sekitarnya. Dan jika menurut kalian itu berlebihan, itu tidak masalah. Karena apa yang membuat Ronaldo menakutkan bukanlah dribble atau penyelesaian akhirnya, melainkan fakta bahwa dia setingin es. Salah satu pemain paling cerdas dan paling tenang yang pernah menginjakan kaki di planet ini. Rasanya seperti melihat segala sesuatu dalam gerakan lambat. Dia bisa saja memiliki berat badan 200 kg dan dia masih bisa menemukan cara untuk membuat kalian terlihat bodoh. Dan semua orang tahu itu. Setiap pemain bertahan yang menghadapinya akan terkencing-kencing dengan sorot matanya yang melintas di kepala mereka. Kalian tidak akan bisa berakting dengan baik ketika seorang monster sedang menatap mata kalian. Itulah mengapa menurut saya, waktunya di Corinthians adalah salah satu aksi paling mengesankan yang pernah ia lakukan. Ia membuktikan pepatah kuno yang mengatakan bahwa bentuk bersifat sementara, kelas bersifat permanen. Ia menegaskan bahwa di bawah lapisan lemak tersebut, pemangsa terhebat yang pernah ada di dunia ini, yang sedang tertidur, bersemangat untuk melakukan perburuan terakhirnya. Dan ketika seluruh dunia menolaknya, merendahkannya, mempermalukannya, ia menunjukkan kepada mereka untuk terakhir kalinya bahwa ia tetaplah yang terbaik. Kalian tahu, orang-orang tampaknya telah melupakan betapa buruknya Ronaldo diperlakukan karena berat badannya. Pada saat ia meninggalkan Real, semua orang di Spanyol menyebutnya sebagai El Gordo. Dan di AC Milan, hal itu tidak menjadi lebih baik. Bahkan Ancelotti pun meragukannya. Seperti yang ia katakan sendiri. Ketika Ronaldo tiba, berat badannya lebih dari 100 kg. Saya mengatakan kepadanya bahwa ia tidak bisa bermain dengan kondisi seperti itu. Lalu ia mengatakan kepada saya, "Apa yang Anda inginkan dari saya? Mencetak gol atau berlari?" Pada pertandingan berikutnya, ia tidak berlari, tetapi ia berhasil mencetak 2 gol. Dan maksud saya, jika kalian melihat statistik musim itu, statistiknya tidak masuk akal. Dia rata-rata menyumbangkan 1 gol setiap 81 menit dalam 3 bulan pertamanya di klub. Tetapi kemudian, cedera demi cedera datang silih berganti. Dan hampir tepat setahun setelah kedatangannya, dia sudah pergi. Lagi pula, saat itu dia sudah absen lebih dari 100 hari karena patah kaki dan kemudian lututnya kembali cedera. Milan tidak membutuhkannya. Mereka memiliki Pato, Inzaghi, dan Gilardino. Bahkan Aubameyang pun masih berkeliaran. Jadi mereka memutuskan kontraknya. Pada saat ia pulih dari operasi, ia telah berusia 32 tahun. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali ia dipanggil untuk membela Brasil. Dan sudah lebih dari 1 tahun ia tidak menginjakan kakinya di atas lapangan. Bagi semua orang, semua sudah berakhir. Ronaldo sudah pensiun. Tidak ada yang menyangka bahwa ia akan kembali bermain. Namun kemudian, dia terlihat berlatih bersama klub masa kecilnya Flamengo. Dan para penggemar tidak bisa mempercayai mata mereka. 15 tahun setelah kepergiannya, Ronaldo kembali ke Brasil dan dia ada di sana. Di tempat latihan mereka, tentu saja tidak mungkin Flamengo membiarkannya pergi. Namun mereka khawatir dia tidak akan pernah sembuh total, sehingga mereka terus menunda negosiasi. Dia mulai kesal dan suatu hari, Corinthians menelpon dan dia mengiyakan. Menghancurkan setiap hati Flamenguista. Mereka tidak percaya bahwa dia telah menggunakan infrastruktur mereka selama berbulan-bulan hanya untuk tampil bagi salah satu rival mereka. Itu adalah sebuah pengkhianatan. Namun itu bukanlah bagian yang paling aneh. Karena bagaimana mungkin Corinthians bisa mengontraknya? Saat berita itu muncul, bahkan presiden mereka sendiri mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Faktanya, di kemudian hari ia mengklaim bahwa seseorang menyarankan ide tersebut kepadanya.
Reaksinya adalah berteriak kepada mereka dengan mengatakan, "Kami bahkan tidak bisa membayar tagihan air, dan kalian menyuruh saya untuk merekrut Ronaldo." Corinthians tidak hanya baru saja dipromosikan kembali ke divisi utama, tetapi mereka benar-benar bangkrut pada saat itu. Rupanya karena mereka berbisnis dengan mafia Rusia. Kalian tahu, 4 tahun sebelumnya, salah satu penggemar mereka, seorang pria bernama Renato Duprat, memberikan kesempatan kepada Dewan Direksi untuk menandatangani kontrak miliarder dengan sebuah perusahaan bernama MSI, dan mereka langsung menerimanya. Dan tentu saja, mereka merekrut Tevez dan Mascherano, dan 1 tahun kemudian, mereka berhasil menjuarai liga. Namun mungkin saja mereka seharusnya berpikir 2 kali, mengingat Duprat telah dikenal sebagai orang yang telah membuat banyak perusahaan bangkrut. Dan jika berbicara tentang MSI, ya, tak seorang pun yang paham dari mana asal muasal semua uang itu. Dan 1 tahun kemudian, hal itu terjadi. MSI mulai diselidiki oleh polisi. Seluruh kemitraan mereka runtuh. Uangnya perlahan-lahan menghilang dan tuduhan itu mulai menumpuk. Pencucian uang, penggelapan pajak, pemerasan. Dan suatu hari mereka meninggalkan negara itu. Meninggalkan semua utang mereka untuk diurus oleh Corinthians. Dan presiden mereka bereaksi dengan mengundurkan diri dan meninggalkan mereka juga. Sampai kedua kalinya. Dan mengenai asal-usul uang itu, mengerucut pada satu nama, Boris Berezovsky. Itu hanyalah sebuah modus operandi untuk mencuci uang kotor orang Rusia ini. Sebut saja dia seorang pengusaha yang memiliki hubungan dengan mafia, yang kini mengasingkan diri di Inggris. Tidak heran presiden baru mereka, Andrés Sanchez, juga tidak berpikir bahwa merekrut Ronaldo adalah hal yang mungkin. Namun setelah sedikit meyakinkan, ia memutuskan untuk mengambil resiko dan berhasil. Suatu hari setelah duduk di sebuah hotel selama berjam-jam, mendiskusikan semua tuntutan yang diajukan oleh agen Ronaldo, dengan keadaan yang semakin memburuk, ia bangkit untuk merokok di kamar mandi. Dan ketika mereka hanya berdua saja, Ronaldo bertanya kepadanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Dia mengatakan kepadanya, "Saya ingin segera pulang. Tetapi jumlah uang yang kamu minta itu gila. Kamu meminta semua sponsor dan kesepakatan. Kita baru saja keluar dari kasta kedua. Kita tidak memiliki semua itu." Dan Ronaldo mengatakan kepadanya, "Jangan khawatir. Kita bahkan tidak perlu memutuskan gaji. Saya hanya ingin bermain." Itu saja. Mungkin sang agen sedikit kesal, tetapi tidak masalah. Hanya beberapa hari kemudian, perekrutan itu diumumkan dan para penggemar pun bergelora. Melihat presentasinya, kalian akan mengira pemain terhebat sepanjang masa telah tiba. Mungkin karena memang benar demikian. Dan mimpinya sangat sederhana saat itu. Mencetak 30 gol, dipanggil kembali ke tim nasional, memenangkan Libertadores, dan pada akhirnya, siapa tahu, mungkin bisa bermain di Piala Dunia antar klub. Namun, anggap saja semua orang berpikir bahwa hal ini terlalu optimis karena menurut media, Ronaldo memiliki berat badan 97 kg pada saat itu. Yang sebenarnya juga optimis, karena Corinthians akan mengonfirmasi beberapa tahun kemudian bahwa ia memiliki berat badan 115 kg. Dan klub masih jauh dari pulih sepenuhnya dari segala hal yang terjadi. Ruang ganti di tempat latihan mereka secara harfiah seperti sebuah peti kemas. Para pemain seringkali mengeluh karena mereka harus berdiri tanpa busana, memandangi pancuran air, menunggu air panas datang. Ronaldo sendiri mengakui bahwa ketika ia melihat semua itu, ia langsung menelpon presiden dan mengatakan kepadanya, "Hei Bung, kamu serius membawa saya ke tempat seperti ini?" Ya, hidup tidak mudah di sana. Tetapi memiliki Ronaldo telah memotivasi seluruh pemain. Jika kalian mendengar kisah-kisah tentang bagaimana mereka bereaksi terhadap rekrutannya, itu selalu membuat kalian tidak percaya. Seperti yang dikatakan oleh Douglas. Ketika mereka mengatakan kepada saya seperti, "Ronaldo siapa? Ronaldo yang mana?" Ketika dia masuk ke ruang ganti, kami semua duduk diam seperti anak sekolah. Terlepas dari itu, selama 2 bulan Ronaldo menjauh dari stadion, hanya berlatih dengan tujuan untuk kembali pulih.
Namun tetap saja setiap media menemukan cara untuk memposting video memalukan tentang dirinya yang tertinggal di belakang ketika tim berlari di sekitar lapangan, yang membuat para penggemar lawan mengejek perekrutannya. Atau setidaknya, mereka melakukannya sampai ia memulai debutnya. Pemain ini seharusnya kembali ke lapangan secara perlahan-lahan. Namun ia dengan cepat memulai terlihat lebih berbahaya dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Dan setelah hanya 50 menit pertandingan berlangsung, ia mencetak gol pertamanya. Dan ketika ia berlari ke arah para pendukung untuk merayakannya, mereka semua menjadi sangat liar. Sampai-sampai pakar pun runtuh. Akan tetapi, Ronaldo tidak begitu terkesan seperti yang lainnya. Seperti yang dikatakannya. Setelah pertandingan, saya mendapati presiden dan semua orang menghampiri saya. Semuanya sangat gembira. Saya berkata, "Untuk apa kalian merayakannya? Kita belum memenangkan apapun. Masih banyak yang harus dilakukan." Dan kemudian, dia melakukannya. Dia mengubah Corinthians selamanya. Dan dengan gol pertama itu, membuat pertandingan menjadi imbang. Dan setelah ia mencetak gol kemenangan, 2 minggu kemudian, ia mencetak 2 gol dalam hasil imbang 2-2. Itu adalah 8 gol dalam 10 pertandingan pertamanya. Namun setelah itu keadaan menjadi lebih serius. Saatnya menuju semifinal kejuaraan Paulista. Tetapi segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Tidak hanya ia melakukan pelanggaran, ia juga melakukan tackle yang seharusnya dapat dengan mudah membuatnya diganjar kartu merah. Tapi syukurlah wasit memutuskan untuk memberikan kartu kuning, karena seluruh dunia harus menyaksikan penampilannya di laga leg kedua. Setelah laga tersebut, Wakil Presiden Sao Paulo memiliki ide cemerlang dengan berulang kali menyebut Ronaldo sebagai seorang mantan pesepak bola. Yang mana hal tersebut merupakan sebuah ide yang sangat bagus. Anggap saja hal itu mungkin membuatnya sedikit marah mengingat di leg kedua, ia menciptakan peluang untuk gol pertama dan mencetak gol kedua, menyingkirkan Sao Paulo, dan kemudian memastikan untuk langsung menuju ke sesi wawancara setelah pertandingan untuk meninggalkan pesan. Ada seseorang yang berbicara omong kosong, orang yang bodoh. Saya ingin melihat apakah orang itu akan keluar dari goa dan berbicara dengan lucu sekarang. Dan anggap saja dia tidak berhenti sampai di situ. Kemudian tibalah laga final melawan Santos. Santosnya Neymar. 10 menit berjalan, Corinthians telah unggul. Namun Santos berada di atas mereka, semakin mendekat dan mendekat. Saat itulah Ronaldo berhasil menggandakan kedudukan. Namun hal tersebut semakin memperburuk keadaan. Keadaan semakin memburuk ketika Corinthians meninggalkan Ronaldo seorang diri di lini depan. Dan dengan tersisa waktu 30 menit lagi, tembok pertahanan mereka jebol dan Santos akhirnya berhasil mencetak gol. Dan pada saat itu, skor 2-1 tidak berarti apa-apa. Corinthians terlihat seperti tim yang akan runtuh. Yang sekali lagi, justru terjadi ketika Ronaldo, dengan Pele yang menyaksikan dari tribun atas, muncul dengan salah satu gol paling memukau yang pernah tercipta. Membuktikan bahwa ia pun seorang raja dan meraih gelar juara setelah 6 tahun. Dengan satu turnamen, ia telah membuktikan kepada dunia bahwa ia masih mampu menarik hati para penggemar rival dan dunia. Perhatikan, La Gazzetta dello Sport mengatakan hal itu. Ronaldo telah kembali menjadi seorang fenomena. Tetapi tidak ada yang membuktikan bahwa telah terjadi perubahan besar dalam opini publik seperti kampanye besar-besaran yang dimulai untuk mengembalikan fenomena ke tim nasional untuk Piala Dunia 2010. Bahkan Romario keluar dengan mengatakan bahwa dia masih dan akan selalu menjadi salah satu yang terhebat di dunia, karena dia adalah seorang pencetak gol yang terlahir secara alamiah. Sayangnya, sang pelatih timnas tampaknya tidak terlalu yakin. Namun, bukan berarti Ronaldo berhenti berjuang, karena babak 16 besar Copa Brasil tinggal 2 pekan lagi dan siapapun yang memenangkan turnamen tersebut akan mendapatkan tiket emas ke Copa Libertadores. Jadi, setelah mereka kalah di leg pertama, Ronaldo memastikan untuk mencetak 2 gol di leg kedua untuk melakukan comeback. Dan lihatlah bagaimana ia mengeksekusi penalti untuk gol kedua. Sulit dipercaya. Namun, semua itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang akan terjadi 1 bulan kemudian, ketika mereka mencapai final dan Ronaldo telah membalikkan keadaan. Berlari dengan luar biasa, menarik bola, dan menendang bola ke tiang dekat gawang.
mencetak gol yang membuat mereka meraih gelar juara Brasil hanya 8 bulan setelah mereka memainkan laga divisi 2 terakhirnya. Dan yang paling penting, membawa mereka meraih gelar juara Libertadores. Artinya di sisa musim ini, satu-satunya target yang tersisa adalah mencetak 30 gol. Dan jika ia telah mencetak 11 gol untuk musim ini, maka pada laga berikutnya, ia langsung memulai kampanye gelar juara dengan hat-trick ke gawang Fluminense. Dan bukan sembarang hat-trick. Maksud saya, lihatlah. Pertama, ia membuka skor melalui sebuah gol klasik dari seorang penyerang. Kemudian ia mengawali pergerakan yang berujung pada gol kedua dalam laga tersebut. Dan untuk gol keduanya, ia kembali berlari, menarik bola, dan melewati 2 pemain bertahan sebelum mengirim bola ke tiang dekat gawang. Sungguh luar biasa. Namun tetap saja itu bukan gol terbaiknya. Ia menyimpan gol tersebut pada menit ke-86. Saat Fluminense mengancam untuk menyamakan kedudukan dengan melepaskan tendangan voli dari luar kotak penalti. 3 pertandingan kemudian, ia telah mencetak 3 gol lagi, menjadikan jumlah golnya menjadi 17 gol. Sementara kami masih menyisakan 4 bulan lagi menuju akhir musim. Namun sayangnya, 1 minggu kemudian, ia mengalami patah tulang pada lengan kanannya. Dan ia harus absen selama 2 dari 4 bulan tersebut. Dan meskipun ia akan terus mencetak gol-gol luar biasa ketika ia telah pulih kembali, ia akan mengakhiri musim dengan hanya mencetak 23 gol. Terlepas dari itu, kalian tahu apa yang mereka katakan? Tahun baru, kehidupan baru. Dan dengan Corinthians mendapatkan uang dari para sponsor yang membutuhkan Ronaldo untuk mengenakan brand mereka di kaosnya, Roberto Carlos yang akan segera bergabung dengan tim, serta stadion baru yang sedang dalam proses pembangunan. Semua itu dilakukan sembari merayakan hari jadi ke-100 mereka. Semuanya berjalan dengan baik. Dan ketika Ronaldo memulai musimnya dengan menggiring bola melewati kiper lawan untuk mencetak gol pertamanya, harapan semua orang mencapai puncaknya. Namun kemudian Ronaldo kembali mengalami cedera. Dan meskipun hal tersebut tidak cukup untuk menjatuhkannya, cedera-cedera lain terus berdatangan. Dan sekeras apapun ia berusaha untuk tetap bertahan, ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk memastikan agar Corinthians paling tidak dapat bertahan di ajang Libertadores. Entah bagaimana masih berhasil mencetak gol kemenangan baik di kandang maupun tandang melawan Cerro Porteño. Kemudian mereka menghadapi Flamengo. Dan meskipun berhasil mencetak gol untuk membuat mereka unggul, mereka tidak dapat mempertahankan keunggulan tersebut dan akhirnya kalah dalam gol tandang. Dengan demikian, dongeng proyek Libertadores telah berakhir. Dan yang lebih buruk lagi, pelatih tim nasional mengonfirmasi bahwa Ronaldo tidak akan berada di Piala Dunia. Bulan-bulan itu menghancurkannya. Cederanya semakin parah, dan tim medis memutuskan untuk menariknya dari tim sebelum semuanya hancur berantakan. Dari bulan Mei hingga Oktober, ia hanya tampil dalam 2 pertandingan. Akan sangat mudah untuk mengakhiri musim dan kantung sepatu pada saat itu. Tetapi untung baginya, tanpa kehadirannya, rekan-rekan setimnya telah berhasil menjaga tim tetap berada di puncak dan melawan segala rintangan. Dengan beberapa pertandingan tersisa musim ini, mereka masih berjuang untuk mendapatkan tempat di Libertadores tahun depan. Sehingga Ronaldo kembali dan sekali lagi tampil sangat menentukan, mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 6 laga terakhir musim ini, mengamankan 2 hasil imbang dan 1 kemenangan melawan Cruzeiro, dengan cepat memberikan tambahan 5 poin dan mengunci posisi ketiga untuk selamanya. Dan tiba-tiba, dia memiliki alasan lain untuk terus maju. Ketika tahun ketiganya dimulai, hari-hari hujan telah berakhir. Dan meskipun ia sendiri mengakui bahwa bahkan melewati pramusim merupakan tantangan besar bagi saya, dia bahkan terlihat berlomba dengan rekan-rekan setimnya dalam latihan. Dia terlihat lebih bugar dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Tetapi melawan segala rintangan, hanya dalam 4 pertandingan musim ini, Corinthians tersingkir dari Libertadores dengan kekecewaan besar saat melawan Deportivo Tolima. Dan pada hari Valentine, yang mengejutkan semua orang, Ronaldo mengadakan konferensi pers dan meminta maaf secara terbuka atas kegagalan mereka di Libertadores. Kalian bisa melihat betapa berartinya hal tersebut baginya. Dia benar-benar menahan air mata dan kemudian datanglah bagian yang terburuk. 4 tahun lalu di Milan, saya mengetahui bahwa saya menderita penyakit yang disebut hipotiroidisme.
Penyakit ini memperlambat metabolisme tubuh saya. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan minum obat yang dianggap sebagai doping jika kalian adalah seorang pemain sepak bola. Jadi, saya memilih untuk tidak meminumnya. Banyak orang yang merasa tidak enak dengan apa yang mereka katakan tentang berat badan saya. Dalam beberapa hari terakhir, saya menangis seperti bayi. Saya akhirnya kalah dalam pertarungan melawan tubuh saya sendiri. Orang-orang yang dekat dengan saya tahu yang sebenarnya. Saya bahkan tidak bisa berjalan menaiki tangga tanpa merasakan sakit. Saya telah memberikan hidup saya untuk sepak bola. Saya mengorbankan segalanya. Saya tidak memiliki penyesalan. Tetapi sekarang saya harus pergi. Saat ia pergi, meskipun selama 3 tahun itu ia hanya mampu memberikan beberapa bulan yang baik bagi klub. Presiden memujinya sebagai pemain terbesar yang pernah dimiliki oleh klub. 4 bulan kemudian, dia memainkan pertandingan seremonialnya. Dan bahkan setelah beberapa kali disuntik, dia hanya mampu bertahan di lapangan selama 15 menit. Sekian cerita kali ini. Silakan like, komen, dan bagikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.